Demikian juga pemerintah itu suaminya rakyat. Pemerintah jangan nyuruh-nyuruh rakyat taat sebelum pemerintah sendiri memenuhi kewajibannya, gitu ya. Ojo nemen-nemen oleh nyambu, ojo nemen gitu ya. Kalau pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, baru rakyat boleh dituntut untuk patuh kepada pemerintah, gitu ya. Andekan Nabi Muhammad ikut bursa Pilpres Indonesia, kira-kira partai politik apa yang mengusung beliau? Menurut Anda, kira-kira beliau akan terpilih dan menang atau tidak? Oke, pertanyaan pertama, parpol apa yang mengusung beliau kira-kira? Carane ndolek iya itu roh singkak sih. Untuk tahu iya, carilah yang tidak. Jadi misalnya ini, sing ngusung sapa kira-kira? Sing ngusung Kanjeng Nabi tadi Pilpres atau dalam Pilpres Indonesia. Kira-kira PDIP ngusung Kanjeng Nabi agak? Nasdem. Apa penilaiannya? P3, PKB, PAN. Semua ada perhitungannya, dan ini semua kan bukan benar salah deh. Kamu cain dua pikiran ombo, bisa bayangkan. Jadi itibak Rasul itu gak gampang. Ono spesifikasi ini, ono apa pembumiannya, dan ada aplikasi-aplikasi spesifiknya gitu loh. Menurut ya. Jadi misalnya Allah mengatakan fattabi'uni. Nah anjana awakmu seneng cinta karo Gusti Allah, melok aku lak ngono. Iku jare Kanjeng Nabi. Fattabi'uni itu ya gak gampang. Makanya kan sering ada konflik di antara umat Islam mergo dianggap tidak itibak Rasul. Mereka mengatakan, saya ada kelompok-kelompok di Indonesia ya, mengatakan Rasulullah itu wis jangkep oleh kayak contoh. Kira-kira menurut mau bener agak? Tidak mungkin jangkep secara akidah ya, jangkep secara akhlak ya, tapi jangkep secara budaya tidak mungkin. Gak mungkin Nabi kaosan lo gak tahu rek. Kupluan gak tahu lah wes. Pokoknya kocomotuan kayak aku ini gak tahu, gitu ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah memberi teladan di bidang budaya. Wong beda negarane, beda bangsane, beda sukune kok. Jadi tidak mungkin Rasulullah kita itibak di bidang budaya. Nah itibak Rasulullah gak ono sing mangan nganggo sendok garpu rek. Rasulullah gak tahu mangan rujak cingur, gak tahu rek. Ngombe jahe gak tahu. Apa meneh Pokari Sweat, apa meneh kok. Jadi tidak bisa kita anut atau tidak bisa kita itibak Rasul di bidang budaya. Mungkin ada beberapa hal, misalnya cara ngurusi anak, iso ya. Tapi banyak hal yang tidak bisa kita itibak Rasul. Loh, itu pertanyaan kedua tadi seperti itu. Di bidang apa saja yang kita nggak bisa itibak Rasul, bahkan dilarang itibak Rasul. Ya. Makanya harus ada pembidangan yang jelas supaya usul fikihmu ceto untuk melahirkan hukum-hukum fikih kan gitu. Menurut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ini pembelajaran buka pintu tok loh ya. Engko kok terus mau dewe ndek omahmu dhewe loh ya. Kalau perlu di lingkaran-lingkaran kecil Anda di kampung Anda masing-masing ya, atau di persahabatan Anda masing-masing bikin makian kecil-kecil untuk sinau bareng juga bagus. Sebab ini bukan jawaban fix, ini adalah buka lawang, buka wilayah awakmu gelem eksplorasi, gelem mengembarai untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin muslimatin, tapi selama ini kan tidak pernah diterapkan, makanya kita bikin sinau bareng. Selama ini kan diceramai ya. Jika pengajian terus tapi gak tahu dijak mikir gitu kan. Nah sekarang dimainya kita ajak mikir bareng. Kita libatkan sebanyak mungkin orang untuk berpikir bareng, dan tidak ada kesimpulan dari saya, tidak ada kesimpulan dari Anda masing-masing, dengan berlindung kepada Allah agar supaya Allah memberi hidayah agar sampai kepada kesimpulan yang sebaik-baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan baik menurut sampean atau menurut saya. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik bagi Allah. Jadi tetap pedoman utama adalah seluruh yang Anda putuskan dalam hidup Anda, seluruh yang Anda lakukan, yang Anda langkahkan, yang Anda lakoni, itu semua baik di mata Allah, ya, di pandangan Allah, bukan baik di mata kita. Ya. Mulanya seneng-senengnya, kudu seneng-seneng sing Gusti Allah ya seneng rek. Ojo awakmu seneng-seneng tapi Gusti Allah gak seneng. Ya.
Tapi paham ya pemetaannya jelas ya, teman sekalian ya. Kok diteruskan di omah? Kalau dipikir-pikir saat durungnya turu itu. Kanjeng Nabi nek turu melumah ta mengkurep. Nggak tahu, gitu? Nggak punya bahannya kita, gitu? Nek miring-miring dengan tangiwo. Garu toh, kita tidak punya data. Makanya sembahyang saja yang ibadah mahdoh itu datanya juga bermacam-macam. Ono sing sami Allahu liman hamidah, tangani mudun toh. Tapi nek awakmu sholat di Masjidil Haram di Nabawi, akeh wong-wong Islam sing sami Allahu liman hamidah sendakep meneh. Nek kene kan gak ta, Pak. Sami Allahu liman hamidah kan tangani mudun. Jangan kaget kalau Anda naik umroh atau naik haji, banyak orang Islam dari mana-mana sing nganggo madhab sing seje. Sami Allahu liman hamidah ngene meneh. Sendakep ana sing sendakep ngene, ana sing diputer sik. Ana sing Allahu Akbar. Ana sing Allahu Akbar nek ndukur, ana sing Allah misal muga cek ngantuk ya Allahu Akbar ngene tok. Nyekel barang. Itu aja bahannya berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita meniru Rasulullah 100%. Yang kita ambil adalah prinsip-prinsipnya, akidah dan akhlaknya itu. Pertanyaan pertama tadi. Jadi nomor satu yang kita wajib meniru Rasulullah adalah akidah dan akhlak. Kalau budaya dan lain-lain politik segala macam itu kita ijtihad. Gitu. Kan Rasulullah gak tahu jadi warga negara. Rasulullah ganti KTP toh, ganti SIM toh, ganti SIM, ganti KTP. Rasulullah RT berapa alamatnya? Tidak ada. Itu kita tidak wajib ittiba Rasul soal-soal teknis seperti itu, karena yang penting adalah Anda bertindak dengan baik. Mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarohu misalnya. Yang kita ambil adalah menghormati tetangga, karena kita percaya Allah, Rasulullah dan hari akhir gitu ya. Jadi yang kita ambil bukan misalnya nek wong barat, nek awakmu ngene to, nek wong barat nek ngene iki. Nek sikile ditekuk situ terus ngene iki. Nek wong Korea ngene, nemen. Itu semua enggak perlu kita tiru dari Rasulullah. Apa Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril terus ngaturaken orang ngono to? Kan enggak gitu Rasulullah gitu. Atau kita enggak punya bahannya. Kan nggak ada videonya toh. Kamu kok bisa percaya nek Rasulullah oleh wahyu itu kan di? Nanti ono bahan bahwa Rasulullah itu didatangi di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril, terus dikai wahyu itu ke Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ono buktine ta gak? Ada jejak digitalnya ndak? Jejak manualnya ada nggak? Nggak ada semua. Itu urusannya bukan soal iya apa tidak, urusannya adalah percaya apa tidak. Jadi hidup itu dibagi dua, satu yang urusannya ilmu, yang satu urusannya iman. Ini ya, sing urusan iman ojo digolong yang ilmu. Misalnya ono malaikat 8 sing utama, 26 sing liya-liyane, itu tidak usah dicari cara ilmu, kamu percaya tak gak ngono ae, gitu ya. Nah, yang urusan iman jangan dicari pakai ilmu, urusan ilmu jangan dihadapi dengan iman. Jadi misalnya bojomu nyambut gawe, kon curiga iki nyambut gawe temen tak mampir-mampir lak karo kon. Wis nek aku saranku aja ilmu nang ilmu, berarti kon kok nyewa wong untuk mbuntuti suamimu. Entek dhuwitmu kok digawe bayar intel gitu kan. Percaya karo bojomu wis ngono ae. Percaya aja. Jadi ada hidup itu cuma loro, siji nganggo ilmu pengetahuan, nomor 2 nganggo iman. Nah sing iman, sing pengetahuan. Ojo meneh kok urusan yang luas. Kon tuku sego iki lho. Kok sedikit iki sego temen ta krikil. Lah gak sih? Pokoknya kon percaya karo sing duwe warung iki sego. Ngono to? Iki kangkung temen ta kangkung-kangkungan. Lah gak to? Kowe nang Indomaret wis kon njupuk apa ae langsung percaya lah ngono sih. Kamu tidak menyelidiki secara ilmu. Misalnya kamu nang dokter dikasih pil. Itu urusan ilmu apa urusan iman? Awakmu nang dokter disuntik, gelem. Kok gelem iku mergo kon duwe pengetahuan mengenai suntik, mengenai zat yang disuntikkan itu apa? Gak harus sih.
Wis kon percaya kok wingi dokter kok gitu kan. Gitu. Jadi itu urusan termasuk urusan iman tapi horizontal gitu ya. Jadi nek dua urusan tuh tabrakan, makanya masyarakat menjadi terpecah-pecah karena tidak tepat mengurusi sesuatu ngono ya. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shallallahu ala Muhammad. Nah sekarang di masa silam polisi dan tentara itu namanya Joko Werdi. Joko itu yang menjaga, Werdi itu makna atau arti. Jadi sego itu tidak kalau tidak punya makna sebagai makanan kan tidak dimakan. Hidup ini tidak berarti kalau tidak punya makna itu. Makanya kita ma'ihan sinabran itu untuk mempelajari pemaknaan. Ya. Jadi polisi itu menjaga amannya pemaknaan dan bagaimana masyarakat mencari arti mengenai kehidupan ini secara keseluruhan gitu ya. Itu. Nah, dalam istilah Jawa ada yang namanya bumi pati, projo pati. Ya. Bumi itu wedok, bojone jenenge pati, projo iku lanang, bojone jenenge projo iku wedok, pati iku lanang. Jadi bumi pati itu artinya manusia itu suaminya alam, suaminya bumi. Kalau projopati itu pemerintah termasuk tentara dan polisi itu suaminya rakyat, ya. Itu namanya projopati dan bumipati. Nah, suami istri ini sebenarnya sudah dicontohkan Allah itu suami kita semua itu wanita, kita semua itu gendernya itu patrapnya itu adalah Siti. Kita semua itu adalah istrinya Allah dalam tanda petik ya, simbolik ya, ya. Iki apa namanya amsal, bukan fakta, amsal. Itu cuman menggambarkan bagaimana fungsinya gitu loh. Jadi Allah itu saat durunge ngongkon awakmu sembahyang ping 5 sedina, Allah wis ngekeki rezeki kita awal to. Wis dilimpahkan semua yang baik-baik untuk Anda, sudah dikasih rahmat, berkah, dikasih semua, baru dikongkon ngabekti lak ngono. Begitu juga suami kepada istrinya. Penuhi dulu kewajiban sebagai suami, memberi nafkah, memberi kenyamanan di rumah tangga, baru istrinya dituntut untuk mengabdi kepada suami kan gitu kan. Itu namanya bumipati projopati. Demikian juga pemerintah itu suaminya rakyat. Pemerintah jangan nyuruh rakyat taat sebelum pemerintah sendiri memenuhi kewajibannya gitu ya. Ojo nemen-nemen oleh nyambu, ojo nemen gitu ya. Kalau pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, baru rakyat boleh dituntut untuk patuh kepada pemerintah gitu ya. Di Ma'iyah itu kita pelajari semua itu Pak Fauzi, kita pelajari semua patrap itu makomat, patrap itu nek gulu ya mesti antara indas karo awak lah ngono itu semua kita pelajari. Jadi kita tidak bisa melihat mata tanpa melihat alisnya dan hidungnya dan pipinya kan gitu. Kita pelajari semuanya, ojo sampai ojo meneh kok urip pencak iku kudu ngono kon ngene musuhmu nek ngarep kon tetep kudu nek disaduk teko kene kon kudu tetep waspada. Dadi kon kudu duwe jurus untuk menangkis kiri, menangkis kanan, menangkis bawah dan seterusnya. Jadi makanya disebut silat, pencak silat itu karena silat itu persambungan antara semua hal. Silaturahmi gitu ya. Nah, di Ma'iyah kita belajar Ma'iyatur Rahmi atau Ma'iyatur Rahim supaya kita tuh tidak nek ditakoni apa-apa itu konsen kepada. Jadi Anda ngerti mikronya secara mendalam, tapi juga tetap ngerti makronya, ngerti ya. Ngerti bagian, tapi juga mengerti keseluruhannya. Anda di sekolah kayak iso ngono, nek di universitas kayak iso ngono. Anda hanya kuliah di fakultas. Aku takon, sing kuliah sapa rek? Sing wis kuliah sapa? Atau sedang kuliah? Novia, kuliah ya. Ada enggak mata kuliah universitas di tempat kamu kuliah apa? Mata kuliah universitas apa contohnya? Ada mata kuliah jati diri. Baru ya, mulai nadim iki ya. Gitu ya. Jadi kalau dari barat semua pelajaran itu pelajaran fakultas, tidak ada yang pelajaran universitas. Kalau di Ma'iyah itu pelajaran universitas, tapi masing-masing juga mengerti fakultasnya masing-masing gitu. Tapi nomor satu adalah universalitas, keseluruhan. Udhulu fisilmi kafah. Jadi prinsip kafah itu kita jalankan di Ma'iyah. Jadi arek-arek
kon dianggap ahli apa macam-macam ahli nih kan itu. Karena kita mencoba mempelajari semuanya. Jadi nek rumus sehari-harinya gini, Novia. Orang tahu banyak tentang sedikit hal, siji ya. Terus orang tahu sedikit tentang sedikit hal, loro. Nomor 2, orang tahu banyak tentang sedikit hal, terus orang tahu banyak tentang banyak hal. Yang ideal adalah kayak Nabi Muhammad itu tahu banyak tentang banyak hal. Kalau kita ini kan tahu sedikit tentang sedikit hal. Syukur Anda bisa berikan jadi tahu banyak mengenai, tahu sedikit mengenai banyak hal. Berarti ekonomi ya dididik rek, apa dagang ya dididik, agama ya dididik ngono ya. Jadi tahu banyak mengenai tahu sedikit mengenai banyak hal. Yang ideal adalah tahu banyak mengenai banyak hal. Kudune wong Islam ngono iku. Tapi kita hanya diberi pelajaran oleh dunia barat yang kita jadi sekolah itu, kita hanya tahu banyak tentang sedikit hal. Tapi jadinya adalah tahu sedikit tentang sedikit hal. Wis mek didik, ruwe mek didik pisan. Dadi nek iso iki roh akeh tentang banyak hal gitu ya. Makanya saya tidak cocok di fakultas apapun. Ma'iyah iki dianggap syariat ya yo. Maksud tahu Ma'iyah ngelawan syariat. Gak tahu toh? Ma'iyah menolak syariat enggak. Tapi diarani syariat kini ya belajar hakikat. Diarani hakikat yang kini belajar torikot. Diarani torikot yang kini belajar makrifat. Yang jadi makrifat kita itu bukan kemewahan. Makrifat itu otomatis kamu dapatkan kalau Anda menjalankan syariat dengan hakikatnya sekalian dan torikotnya sekalian. Makanya keempat-empatnya itu sebuah keseluruhan. Udhulu fi silmi kafah. Bukan udhulu fil islami kafah, tapi udhulu fi silmi kafah. Karena kalau Islam itu bentukan atau strukturnya, kalau silmi itu esensinya, intinya, tetesannya gitu ya. Menurut ya. Oke, sekarang kita selawatan terakhir ya. Selawatan terakhir. Aku njaluk sing mitle selawat. Konco-konco. Sidina Nabi dan lain-lain. Salatun minallah dan lain-lain. Islami awalnya vokalis maju semua, selawatan bareng rek yo. Ini kita berada di bumi sholawat. Yang tadi di awal saya sudah mengatakan, nek Kanjeng Nabi upamane dikersake Allah nang Indonesia, pasti beliau insya Allah beliau akan milih untuk bertempat tinggal di sumber mulya ini insya Allah. Itu kemenangan karena di sini sudah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldah itu bukan negara, baldah itu adalah suatu wilayah yang dihuni manusia. Kalau bilad itu negara. Yang Allah sebut adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau biladun mungkin nggak tercapai. Indonesia koyok iso koyok sumber mulya hampir mustahil, tapi sumber mulya iso.